nggak tahu kenapa dari kita semua tuh nggak ada yang berani buat keluar satu, terus bahkan juga jangankan keluar lah gitu kan, buat ngebangunin aja juga nggak ada yang berani gitu. Jadi ternyata itu kita tuh nggak pada tidur. Ketakutan gitu kan. Nah itu di tengah-tengah malam juga banyak gangguan juga sih sebetulnya. Ya kayak semacam tenda di goyang-goyangin lah. Oh ya sebelum ngecamp nih ya, sebelum ngecamp di pos 4 pas turun mau masuk maghrib. Kita mau masuk maghrib, yang mungkin yang harusnya kita istirahat ya, rehat ya. Ya rehat, kita tetap lanjut jalan gitu kan, tetap lanjut. Maghrib tua lah gitu kan. Ini nggak tahu kenapa ya, awal mula kita jalan tuh berdua gini, kayak yang berbaris gitu kan. Beriringan gitu. Ya, beriringan berdua. Itu nggak lama, nggak tahu kenapa tiba-tiba aja nih teman saya yang di belakang langsung sejajar gitu kan, tiba-tiba berempat gini nih, jadi jalannya bisa sejajar gitu kan, berempat. Pasti ada penyebabnya tuh. Iya, Apa? nggak lama turun, Sosok apaan, Bang? sosok kunti banget. Jadi saling berhadapan tuh mah, kita juga diam, dia juga diam gitu kan. Durasinya lumayan lama lagi gitu, ada sekitaran 1,5 menit durasinya. Aduh itu mah serba salah dong. Mau ngapain coba, kita mau jalan ke depan ngelewatin mereka, ngelewatin dianya gitu kan. Jalan ke belakang kita otomatis lagi ya? Iya, ninggalin teman gitu kan intinya. Dan kita juga sama-sama diem semuanya, nggak ada yang berani gerak, nggak ada yang berani ngomong. Iya, diem aja udah ngeliatin dianya gitu kan. Jadi kita sama-sama apes gitu kan. Itu sosoknya parah itu, rambut sebelah ini panjang lah gitu kan, dan dia tuh bener-bener apa ya, melayang, nggak menapaki ke tanah gitu, melayang aja udah. Ini rambut panjang, melayangnya juga panjang rambutnya. Sini tuh darah, mata tuh keluar, jadi gimana ya, mata menonjol gitu ya, menonjol gitu kan, kayak terus kelihatan si urat-urat matanya kayak gitulah gitu kan. Itu mah asli kita juga gini aja terus, nggak ada yang bengong, nggak ada yang gimana gitu. Pas saat itu nggak ketawa ya? Enggak. Si Kunti itu lebih horor. Waduh, lebih parah itu mah asli. Nggak tahu dah kalau misalkan dianya ketawa ya. Ya mungkin kita juga ikut ketawa gitu. Ya posisinya emang Tawa tapi cilik ya. Iya. Posisinya emang kita juga emang kondisi lagi mabok gitu kan. Minum lagi. Itu sambil jalan juga, Ngabisin sambil stok minum, kali. ngabisin stok, ambil bakar juga sih intinya, bakar. Udah tuh 1,5 menit kemudian baru tuh dia ngilang sendirinya, baru kita jalan lagi kembali ke formasi awal Di gitu baris kan. lagi ya? Jadi baris lagi itu mas, itu udah akhirnya sampai pos 4. Ya itu tadi kita ngecamp di pos 4, kejebak hujan juga, kita nggak mau maksain kan, karena emang kondisi hujan lebat, terus nggak ada yang bawa jas hujan juga, salahnya di situ tuh, itu kita nggak prepare banget lah gitu. Udah sampai kita benar-benar ngecamp lagi di situ di pos 4, kita ngecamp ya dengan kegiatan yang sama dari malam-malam sebelumnya gitu kan, ngelakuin. Dan yang lebih anehnya lagi, nggak tahu kenapa itu mata mulu yang keluar pertama buat ngeganggu kita gitu kan. Anehnya di situ tuh, kita wah nggak benar-benar apalah intinya, mata itu terus yang ngikutin dari mulai kita pendakian Hari pertama ya? Hari pertama, malam pertama, malam kedua sama, malam ketiga juga sama. Mata itu terus yang ngawalin pertama kali mulai ada gangguan tuh, dari itu tuh mata itu tuh. Dan di malam keempat juga sama, mata itu lagi yang keluar gitu kan. Cuman bedanya pas di malam keempat tuh, kita di pos 4 tuh malam pas sekitaran jam berapa ya, sekitaran jam 12:30 tuh bener-bener nggak tahu ini bener-bener jenisnya
nyata, nggak tahu goib kita juga ya. Jadi suara kayak hewan yang mengaum gitu. Kayak macan gitu ya. Ya kayak macan harimau lah kayak gitu. Cuma kita nggak tahu ya. Bentuknya kayak gimana ya? Nyata atau goibnya kita nggak tahu gitu kan. Tapi benar-benar ada yang ada dia tuh kayak yang jalan. Gimana sih kalau jalan ngendap-ngendap di semak-semak kan otomatis kedengeran ya. Walaupun posisi basah juga pasti kedengeran kan. Cuman saya nggak tahu itu benar nyata atau goib gitu. Saya nggak tahu tuh. Tapi benar-benar suara ngegaungnya tuh benar-benar jelas aslinya. Suara ngegaungnya jelas banget lah gitu kan. Semua tuh langsung ngedenger sama barengan gitu kan. Kita saling noleh, apaan tuh? Suara apaan tuh? Saling tanya-tanya gitu kan. Sampai akhirnya itulah kita juga berusaha cuek gitu kan. Ya sekarang mau bakar kayu juga gimana, kondisi basah gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Terus setelah kejadian itu suara ngaung itu sama, tenda kita juga digoyang-goyang, diganggu lagi gitu kan. Dan yang lebih parah itu tuh bang, yang ganggu tenda itu si sosok mata itu kali ya? Bisa jadi mungkin itu, kita juga nggak tahu ya. Dan yang lebih parahnya tuh ada suara-suara yang benar-benar ketawa meringis. Gimana sih ketawa meringis, kayak kesakitan aja ya, kayak gitulah intinya. Dan itu benar-benar kalau volume musik gede tuh benar-benar gede suaranya, kencang banget asli, nyaring lah gitu kan, suaranya juga parah itu mah. Dan benar-benar langsung kita berempat tuh saling noleh juga, intinya saling bertanya-tanya juga, ini apaan, suara apaan lagi gitu kan. Udah kita akhirnya berusaha untuk tidur, tapi tetap nggak bisa tidur juga akhirnya karena kebayang suara-suara itu yang tadi gitu kan. Dari Parno banget itu kan intinya. Dari malam pertama sampai malam keempat juga kita terus diganggu terus gitu kan. Ya udah sampai subuh barulah kita bisa tidur nyenyak gitu kan. Kondusif lagi tuh. Udahlah bangun biasa normal gitu kan, kegiatan. Udah kita packing akhirnya, terus lanjutlah ke base camp itu kan. Kita akhirnya pulang. Yang terpenting kan kita selamat semua ya, walaupun banyak hal-hal yang kayak gitu lah gitu. Pengalaman horor. Terus disitulah kejadian yang dari malam pertama sampai malam keempat kita tuh diangkot. Baru tuh berani cerita ya. Awal mulanya teman cerita ya, yang mulai bertanya, lu ngerasa sih nggak ada kejadian kejanggalan gitu kan. Kita dari mulai malam pertama sampai malam keempat tuh diganggu terus gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ya udah kita langsung buka-bukaan gitu kan, yang pengalaman yang dialami ya pengalaman yang benar-benar kacau balut itu aslinya. Aduh ya mungkin itu sih yang di kejadian paling parah di Gunung Gede itu ya, yang secara gangguan itulah yang paling parah itu kan. Selain di Gunung Gede, di gunung mana lagi bang? Kalau untuk di gunung sih Salak pernah. Katanya lebih ekstrim nih Salak dibanding Gede. Ya banyak yang bilang sih kayak gitu ya. Ya nggak tahu juga sih ya. Ya itu kan pengalaman, jadinya beda-beda lah orang yang naik ke Salak. Yang dari segi pribadi juga, maksudnya nanggepinnya juga. Ya itu mah gimana kitanya aja sih sebetulnya. Ada sih Salak juga. Jadi waktu itu kita naik berapa orang ya? 8 orang kita naik. Banyak kan? 8 orang, dan itu kondisinya gimana ya? Mungkin karena emang faktor capek juga sih sebetulnya. Faktor capek. Jadi kita start itu, kita kan pendakiannya itu lewat via Pasir Rengit waktu itu. Via Pasir Rengit, dan treknya kan lumayan ya.
Kita start dari jam 8 pagi sampai sekitaran Kawaratu itu siang, setelah lohor lah, zuhur. Terus kita lanjut sampai Bajuri itu kita nyampe sore, sekitaran jam 4:30, dan kondisi itu benar-benar diguyur hujan. Diguyur hujan. Yang balik lagi mungkin karena faktor capek ya, konsentrasi juga pasti udah buyar lah gitu kan. Nah, sampainya ya udah kita ngecamp lah. Kita camp di Bajuri itu. Kita lokasinya di Bajuri karena ya kalaupun kita maksain ke puncak juga nggak mungkin gitu kan, karena emang kondisi udah capek banget gitu kan. Yalah, kita berembuk sama teman-temannya, ya udah kita camp di Bajuri akhirnya gitu kan. Normal gitu, nggak ada apa-apapun gitu kan intinya. Awal mula lah seperti itu gitu. Awal mulanya. Terus ya kita masak. Terus awal mula kejadian tuh mulainya itu pas temen lagi sholat isya. Temen sholat isya, saya ngeliat Sekitar jam berapa itu bang? sekitar jam berapa, jam 8:30 atau jam 9 gitu. Itu kan malam lah. Temen sholat isya pas rakaat kedua tuh ingat, dia lagi ruku, tiba-tiba ada yang ngelempar sesuatu, dan saya lihat bendanya itu. Pas saya perhatiin, saya ambil, itu batu, ya kan. Dipikir-pikir siapa yang ngelempar coba, ya kan. Kalau Ya mungkin juga yang ngejagain orang sholat. nah ya, logikanya ke situ kan, siapa gitu kan, kok ini ada yang ngelempar batu gitu kan. Ya udahlah, ngambil pusing kan kita ini juga. Terus temen beres sholatnya, kita ngobrol-ngobrol sebentar, ngopi lah segala macam, sampainya kita sekitar jam 10-an tuh udah mulai pada capek kan. Ya udahlah, kita tidur, kita pasang 2 tenda sampingan gini kan. Sampingan, jadi nggak berhadapan, kita sampingan. Dan di tenda yang satu tuh cuman saya berempat lah gitu kan, sisanya juga berempat di tenda yang sebelahnya gitu. Dan itu cuma di tenda sebelah itu ada cewek 2, cowok 2 gitu kan, sisanya baru cowok semua gitu. Temen saya nih yang dari pertama nyampe Bajuri juga emang dia badannya udah meriang gitu, tadinya udah parah lah gitu, meriang. Dia Kurang udah fit lah ya. kurang fit, dia udah tidur duluan tuh, dari setelah maghrib itu udah tidur duluan, bahkan nggak sempet makan tuh dia kalau nggak salah. Sampainya sisanya kan baru pada tidur tuh bareng tuh. Terus nggak tahu kenapa setting tenda, pintu tenda itu yang tadinya normal tiba-tiba nggak bisa ditutup, rusak tiba-tiba gitu kan. Tapi sleting layer yang luar itu bisa masih normal gitu kan, nggak rusak. Cuman sleting yang pintu di dalam doang tuh yang rusak tiba-tiba. Anehnya itu, kok ini kok tiba-tiba rusak, padahal normal gitu kan, masih bisa, awalnya juga masih normal. Ini kok tiba-tiba rusak pas mau tidur tuh gitu kan, wah aneh. Nah, akhirnya saya akalin lah gitu kan. Kebetulan emang bawa SB lebih kan waktu itu, bawa SB lebih, saya lebarin, dibentukin kayak selimut itu kan, saya akalin si selimut Buat itu nutupin pintu ya. buat tutupin pintu. Gimana caranya jangan sampai kedinginan kan. Kita akalin, taliin gitu kan, terus kan otomatis ada space lebih tuh si SB itu, kita kedalamin. Kita taruh lah yang lebih itu di Beban ya. Nah, taruh beban, keril yang masih ada barang-barangnya kita taruh tumpuk gitu kan. Terus nggak, temen yang 2 juga sisanya dia udah tidur gitu kan. Enaknya dia pakai handsfree gitu. Dia tuh. Dan saya terakhir nih yang belum bisa tidur nih. Baru juga selonjoran gitu kan, selonjoran masukin SB gitu kan, pakai, udah bengong-bengong gini gitu kan. Itu nggak tahu kenapa. Sekarang logikanya gini aja,
Sleting layer luar itu kan tertutup. Ini kenapa tiba-tiba kebuka, terus si SB yang ada lebihnya itu kok aneh, saya rasa ada yang narik gitu kan, tiba-tiba diginiin. Gimana sih, kayak benar-benar ada orang yang mainin gitu kan, padahal nggak ada sosok apapun. Mungkin angin kali bang. Ya sekarang kalaupun angin nggak mungkin sampai segitunya berat juga sih. ya kan. Udah gitu kan itu posisi SB yang lebihnya itu ditimpahin juga sama beban carrier barang-barang gitu kan. Kok ini gini, itu layer luar sama SB itu digini-giniin. Bengong dong ya, melihat posisi keluar, wah kacau. Bangunin temen yang di sebelah nggak bangun-bangun gitu kan. Udah akhirnya juga benar-benar udah, mungkin emang faktor capek juga gitu kan. Udah maksain tidur, udah maksain merem gitu kan, biarpun proses tidurnya tuh lama gitu kan. Asli itu mah bener-bener parah itu. Itu kejadian kayak gini-gini asli, kayak gini mainin gimana digeber-geber kayak gitu lah. Terus juga udah lama lah itu kejadiannya tuh, ada sekitaran 5 menit 10 menit kali. Lama juga. Lama sih asli itu. Dan maksain merem juga nggak bisa tidur gitu kan, dipaksain gimana juga nggak bisa tidur. Posisi udah ganti-ganti posisi lah gitu kan, udah nggak nyaman gitu kan aslinya. Udah itu terus ya mungkin karena emang faktor capek, kalau lama juga saya juga tidur itu kan. Terus tengah malam sekitaran jam 2 atau setengah 3 itu suara juga tuh, ada lagi tuh suara kayak ketawa-ketawa lah gitu kan di sekeliling tenda. Jadi ketawa-ketawa, terus Ketawa mirip pendaki atau makhluk kayak kunti gitu bang? kayak makhluk goib kayak gitu. Bukan ketawa pendaki gitu kan, beda lah. Kalau ketawa pendaki pasti ramai kan. Ini mah enggak, karena emang cuman ada sekitaran 3 rombongan. Jadi rombongan saya, terus rombongan dari anak Bekasi sama anak Jakarta. Emang kalau Gunung Salak nggak seramai Gunung Gede ya? Ya, jadi ya paling juga cuma beberapa rombongan lah. Situ nggak terlalu ramai banget gitu kan. Kayaknya udah kan kita tuh di luar tenda tuh kita pasangin apa ya, lampu kayak semacam lampu lentera gitu lah gitu kan, lampu lentera. Dan itu kelihatan jelas dong kalau misalkan dari dalam tenda tuh. Kalau misalkan ada bayangan nih, Iya bayangan. kelihatan jelas kan. Itu mah. Jadi di sekitaran tenda saya tuh ada yang terbang, ngelilingin gitu, kelihatan. Ini apa yang terbang? Masa iya sih ada orang terbang gitu kan? Nggak mungkin juga kan. Superman ya kan. Man Bogor. Iya, nggak mungkin kan, sampai bener-bener wah kacau ini asli nih. Udahlah sampainya. Ini sampainya udah gitu, kejadian itu sampai lanjut tahrim kali. Mau sampai tahrim, terus tuh tenda yang di sebelah teman sih katanya ngedenger ada yang ngobrol, padahal kan tenda-tenda pendaki yang lain tuh pada jauh semua itu kan, kayak ada yang ngobrol, terus ada yang jalan, Pokoknya ada aktivitas manusia lah ya. Kayak gitulah. Itu menurut dari teman ya, tenda yang sebelahnya gitu kan. Terus juga pas dia mau keluar, mau kencing katanya, dia kayak ada yang apa, kayak dia tuh kayak ditarik pandangan. Jadi seolah-olah kayak ada yang gimana sih kesini gitu, lambaikan kan, tangan, lambaikan tangan kayak gitu, kata temen tuh kayak gitu. Dan itu kejadian benar-benar parah sih, itu juga masuk parah lah. Dan sampainya kita sampai pagi tuh benar-benar kita juga nggak ada yang berani buat mutusin ke puncak tuh nggak ada. Kita sampainya yaudah kita balik lagi, turun lah gitu kan, kita ini prosesnya nggak bener gitu kan, karena dari di sini aja udah digangguin, apalagi di puncak. Sampainya kita mutusin turun gitu, balik lagi ya? Balik lagi karena nggak mungkin juga lah itu kan kita nerusin ke puncak.
atau kita di Bajuri juga udah ngalamin kejadian kayak gitu gitu kan. Udah kita sampainya turun Bawa lagi. cewek lagi ya? Bawa cewek yang masalahnya itu. Dan ternyata pas kita udah sampai di base camp, sebelum kejadian temen pas sholat isya itu Dilempar itu ya? dilempar itu, nah di salah satu cewek ini ngeliat sosok bayangan, bukan sosok bayangan sih, emang asli real nyata gitu, sosok satu sosok pocong berdiri di belakang tenda. Tuh kata temen yang cewek ini gitu kan, dia cerita lah, gue semalam lihat apaan, pocong tahu di belakang tenda berdiri. Bener loh, iya bener tuh sebelum Bang Oto dilemparin katanya. Jadi sebelum Bang Oto dilemparin, gue ngeliat sosok pocong berdiri di belakang tenda gitu kan. Waduh, terus ganggu. Ya ganggu sampai malam itu. Gue tidur juga diganggu terus. Dia manggil-manggil nama gue terus, aneh kan? Masa iya sih Kenal gitu ya? dia tahu namanya gitu kan? Masa iya? Yang bener serius Bang. Oh pantas itu. Lu ngapain? Sampainya ya udah kita saling cerita gitu kan kejadian semalam itu pasti udah di base camp. Udah itu doang sih kalau di sana, nggak ada lagi kejadian apapun itu kan. Ngeri Selain juga itu, ya Bang, main di kegiatan outdoor gitu. ya itu sih ya, makanya apa ya, banyak sih pengalaman yang gini yang terutama buat saya ya, saya ambil itu kan pengalaman. Dan yang emang saya salah juga sih yang waktu pas pendakian Gunung Gede ya? Gunung Gede itu. Memang sih sebelumnya juga setiap kali naik gunung pasti bawa minuman, bawa, cuman ya itu yang paling parah tuh, digangguin terus itu kan. Yang sebelumnya mah Normal? ya normal lah gitu kan, walaupun ada gangguan juga tapi nggak separah itu gitu kan yang kayak di Gunung Gede itu. Dan itu benar-benar jadi pengalaman buat saya pribadi gitu kan. Ternyata setelah di flashback ke belakang, oh gue gini, pantas kejadian ini selalu ada terus itu kan. Ya sampai ini ya, saya setiap kali naik gunung untuk sekarang ini yang nggak bawa kayak gituan lagi gitu kan. Belajar dari pengalaman ya? Belajar dari pengalaman itu aja sih sebetulnya. ada nilai plusnya juga lah dari kesalahan yang saya pernah perbuat. Itu aduh, gimana lagi ya pengalaman itu. Selain di gunung, Selain horor Bang, pernah melihat ini gak? Fauna gitu, biasa kan di alam suka banyak nih. King Cobra kayak apa gitu? nah kalau untuk hewan sih King Cobra pernah. Terus burung juga yang apa ya, Burung-burung hutan kali ya? Langka. ya burung-burung langka Yang jarang ada di kios-kios burung ya? Saya nggak tahu lah jenis-jenisnya apa gitu, karena emang nggak tahu gitu kan jenis-jenisnya apa. Ada sih beberapa gitu kan, kayak yang King Cobra itu waktu pas saya nge-explore Curug di daerah Bogor itu benar-benar sampai benar-benar kita naik tebingan gitu kan, yang menurut warga sekitar sih katanya cuma ada 9 curug katanya, kata warga. Tapi pas begitu saya explore berdua nih sama temen, ternyata ada 12 curug. Ya, emang airnya sih nggak terlalu gede ya, jadi ngebentuknya itu bentuk saweran lagi. Dan itu nemuin ular kobra tuh, King Cobra itu pas di curug ke-5 atau ke-6 gitu, saya lupa waktu itu. Posisinya lagi gini, Oh diri gini, terancam ya? terancam gitu kan. Pas saya naik ya itu, naik diri, kata teman, "Dok, jangan dulu jalan," gitu kan. "Apaan? Lu lihat dulu ke depan." Nah, King Cobra lagi gini gitu kan. Gila, King Cobra itu baru tuh lihat nyata asli itu depan mata banget. Udah, sampainya juga kita diam. Lama dia si King Cobranya ini
hewan jalan ke jalan. sendirinya. Udah sih, ya, kalau untuk hewan cuman itu aja sih, nggak ada lagi gitu. Kayaknya seru ya bang ya, berkegiatan di alam terbuka gitu ya. Kapan-kapan boleh lah gua ikut. Ayo siap. Explore. Ayo. Gimana ya, banyaklah pengalaman yang Seru ya, seru gitu kan, yang nggak bisa didapatkan di kota. ya itu dia satu itu. Terus juga kita juga bisa ngobrol sama warga-warga sekitar, itu sih sebetulnya yang nilai dapat lebihnya itu doang. Ya, kita juga lebih aware dengan lingkungan ya, Nah itu dengan alam. ya itu dia, makanya Boleh lah. pengalaman tuh benar-benar akhirnya kepake juga gitu kan. Oh kita ke rumah orang harus benar-benar sopan, Iya. intinya itu sih. Karena